Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasida. Alhamdulillah, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi. Jadi, marilah kita untuk satu semester ke depan sama-sama kita belajar, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, khususnya dalam bidang mata kuliah Sistem Informasi. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah mengenai jumlah pertemuan ya. Jumlah pertemuan itu terdiri dari 4 kali tatap muka dan 8 kali e-learning. Seharusnya untuk tatap muka pertama ini harusnya tatap muka ya. Tapi karena situasi belum kondusif, maka tatap muka dialihkan ke e-learning. Tapi untuk hal ini mudah-mudahan tidak merubah keefektivitasan kita di dalam pembelajaran, dan mudah-mudahan situasi segala kondusif dan kita bisa tatap muka di 3 kali tatap muka selanjutnya. Kemudian masalah penilaian itu karena sudah ada aturan dari pihak akademik, jadi penilaian itu terdiri dari 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Jadi saya harapkan demi kelancaran dalam hal penilaian, kalian itu harus istilahnya aktif ya, baik aktif di dalam kehadiran, forum, mengerjakan tugas, dan juga mengikuti UTS dan UAS. Mungkin cuman sekian ya pembukaan dari saya. Jadi kita lanjutkan pada pembahasan materi pertama, yaitu mengenai sistem komputer ya. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai sekilas tentang sistem komputer. Nah, sebelum kita membahas sistem operasi lebih mendalam, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dasar dari sistem komputer itu sendiri. Bagi mahasiswa yang sudah mengetahui, bisa menyimak atau bisa mengulang pembelajaran kalian. Tapi bagi mahasiswa yang belum mengetahui, semoga ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian. Sistem operasi adalah program yang mengendalikan eksekusi program aplikasi. Nanti ini bertindak sebagai interface antara pemakai dan perangkat kelas komputer. Ini mempunyai beberapa tugas utama. Jadi yang pertama, sistem operasi itu mempunyai tugas untuk mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya di sini adalah segala perangkat yang terhubung kepada sistem komputer. Kemudian yang kedua itu tugas sistem operasi itu mengumpulkan atau menyediakan sekumpulan layanan. Nanti bisa memudahkan pemakai. Kemudian pemakai juga bisa lebih nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer tersebut. Ini ada sumber daya komputer ya. Sumber daya komputer itu terdiri dari dua atau dibagi dua, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Ini sumber daya fisik itu lebih mengarah ke perangkat keras komputernya. Misalnya ada keyboard, mouse, hard disk, monitor, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya yang termasuk ke dalam perangkat keras yang terhubung ke sistem komputer itu dinamakan sumber daya fisik. Kemudian ada sumber daya abstrak, itu terdiri dari data dan program. Misalnya data yang termasuk dalam sumber daya abstrak itu ada semafor ya. Ini untuk mengendalikan proses. Kemudian ada tag segmen untuk mengendalikan memori, ada berkas file untuk menyimpan program, dan banyak lagi data-data nanti yang termasuk ke dalam sumber daya abstrak. Kemudian ada program.
program itu adalah barisan instruksi nanti yang harus dijalankan oleh sistem komputer. Itu program itu dapat berupa utilitas atau aplikasi untuk mencapai suatu tujuan komputasi atau pengolahan terhadap sistem komputer. Kemudian ada yang kedua, tugas utama yang kedua adalah sebagai penyedia layanan. Jadi di sini pemakai memandang sistem komputer itu sebagai sekumpulan layanan yang telah disediakan oleh sistem operasi. Apa sih layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi tersebut? Jadi yang pertama adalah pembuatan program. Pembuatan program, jadi sistem operasi menyediakan beragam fasilitas atau layanan nantinya untuk membantu programmer dalam menulis program. Jadi misalnya ya, sistem operasi itu bisa menyediakan fasilitas debugger bagi seorang programmer dalam pembuatan programnya. Jadi untuk membantu menemukan bug-bug atau kesalahan-kesalahan ketika proses dalam pembuatan programnya. Kemudian yang kedua adalah eksekusi program. Jadi sistem operasi itu harus bisa menangani sejumlah teks atau tugas untuk kepentingan penggunanya. Ya, bisa berupa instruksi, data yang bisa dimasukkan ke dalam memori atau perangkat input-output, juga file-file atau sumber daya lain yang harus disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah pengaksesan perangkat masukan atau keluaran. Nah, di dalam input output itu terdapat instruksinya sendiri ya, layanan yang diberikan oleh sistem operasi nanti itu akan menjaga detailnya sehingga pemrogram dapat menganggap sebagai operasi, bisa operasi pembacaan atau penulisan yang sederhana. Jadi di sini sistem operasi itu harus bisa menjalankan tiap perangkat masukan atau keluaran yang memerlukan sejumlah instruksi agar dapat beroperasi. Kemudian yang keempat adalah pengaksesan terkendali terhadap berkas. Nah, pada sebelumnya telah dikatakan bahwa perangkat itu menjaga detailnya ya. Jadi pengaksesan terkendali di sini maksudnya nanti ada format file yang terdapat di dalam media penyimpanan. Kemudian sistem operasi akan menyediakan proteksi untuk mengontrol akses ke file. Kemudian yang kelima dari penyedia layanan yang disediakan oleh sistem operasi itu adalah pengaksesan sistem. Pada sistem yang dipakai bersama, nanti sistem operasi itu bisa melakukan pengaksesan ke sumber daya sistem secara keseluruhan ya. Kemudian yang keenam, ini adalah memberikan tanggapan terhadap munculnya kesalahan. Jadi ketika error terjadi atau kesalahan bisa muncul ya pada sistem komputer. Nah, sistem komputer itu harus bisa memberi tanggapan terhadap kondisi kesalahan yang terjadi. Misalnya ya, memory error, kesalahan perangkat. Nah, semua kesalahan tersebut sistem operasi harus bisa memberikan respon yang dapat menghilangkan error dengan dampak sedikit terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian yang ketujuh adalah accounting atau disebut juga pencatatan ya. Dari layanan yang diberikan kepada pemakai, ini sudah terlihat bahwa sistem operasi itu harus bisa mencatat data statistik ya pengguna bermacam-macam sumber daya, kemudian memonitor parameter kinerja seperti halnya waktu tanggap.
Nah, di sini ada skema dasar dari sistem komputer. Di mana sistem komputer itu sebenarnya terdiri dari 4 bagian. Ada port input output atau perangkat masukan atau keluaran, pemrosesan, kemudian memori utama. Dan ini ada interkoneksi nantinya ya. Jadi di sini untuk menjalankan sistem komputer itu harus minimal ada 4 komponen dasar ya. Jadi yang pertama adalah pemrosesan. Pemrosesan itu mempunyai fungsi untuk mengendalikan operasi atau melakukan proses fungsi data. Kemudian ada memori utama. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan data dan program. Kemudian ada perangkat masukan atau keluaran, nanti mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternal. Dan yang keempat adalah interkoneksi antara komponen. Ini berfungsi untuk menghubungkan ketiga komponen di atas, yaitu perangkat pemrosesan, memori utama, dan perangkat input juga output. Mari kita bahas satu-satu ya, mulai dari pemrosesan atau disebut juga dengan CPU ya. Nah, ini komponen komputer ini bertugas untuk mengelola data. Jadi ada bagian ALU ya, Arithmetical Logical Unit. Jadi ini untuk komputasi itu bisa melakukan beberapa operasi aritmetika dan logika. Kemudian bagian daripada CPU juga ada yang dinamakan dengan control unit. Ini digunakan untuk mengendalikan operasi yang dilaksanakan oleh sistem komputer. Kemudian ada register. Register ini tugasnya adalah untuk membantu pelaksanaan operasi sebagai tempat operan-operan atau operasi yang dilakukan ya. Nah, langkah-langkah pemrosesan itu dalam melakukan kinerjanya, jadi dimulai dengan mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, nanti mendekodekan instruksi menjadi aksi-aksi sederhana atau proses-proses ya. Kemudian nanti ada pelakuan aksi-aksi ya. Kemudian yang kedua, komponen dasar yang kedua adalah memori utama. Memori utama itu berfungsi sebagai penyimpanan data atau program. Di sini ada sering masalah yang timbul dalam perancangan komputer. Jadi ini dilihat dari seberapa besar, seberapa cepat, atau seberapa mahal memori tersebut, sehingga dari ketiga kondisi tersebut, maka karakteristik penting dalam pemilihan memori itu bisa dilihat dari harga, kapasitas, dan waktu aksesnya ya. Nah, ini ada beberapa hierarki memori ternyata ya. Ini register yang mempunyai kecepatan akses tercepat ya. Ini dilihat dari ada kecepatan akses, harga, kapasitas, frekuensi pengaksesan. Nah, di sini ada semakin ke bawah ini kecepatannya semakin lambat, kemudian harganya juga murah, kemudian kapasitasnya terbatas, dan ini frekuensi pengaksesannya dibilang paling sedikit. Nah, ini contohnya untuk magnetic disk ya, atau optical disk. Kemudian komponen dasar dari sistem komputer yang ketiga itu adalah perangkat masukan atau keluaran. Nah, peralatan input pada komputer ini berfungsi memberikan perintah langsung ya. Perintah langsung, jadi pemasukan data ke komputer, jadi data dimasukkan ke komputer, kemudian nanti diproses oleh komputer, maka akan bisa dikeluarkan berupa informasi kepada pengguna melalui peralatan output. Nah, perangkat pemasukan atau keluaran komputer secara garis besar itu terdiri dari dua bagian ya. Ada yang disebut komponen mekanisnya atau perangkatnya.
disebut pengendali peralatan, atau komponen elektrolis disebut dengan peralatannya itu sendiri. Kemudian komponen dasar sistem komputer yang keempat ada instruksi antar komponen. Nah, jadi untuk menggabungkan antara perangkat input, perangkat output, kemudian pemrosesan dan memori utama itu memerlukan interkoneksi antar komponen atau disebut juga dengan bus. Bus itu terdiri dari beberapa bagian ya, ada yang dinamakan dengan bus alamat. Ini terdiri dari mempunyai beberapa jalur sinyal, antaranya 16, 20 dan 24 jalur sinyal. Nah, ini digunakan CPU untuk mengirim alamat lokasi ke memori. Kemudian ada bus data, itu mempunyai jalur sinyal ada 8, 16 dan 32. Ini jalur sinyal dua arah ya, mempunyai jalur dua arah, yaitu antara CPU dan memori. Kemudian ada bus kendali ya. Bus kendali itu jalurnya satu arah dari CPU ke memori saja. Jadi misalnya ada bus kendali memory read, nanti memerintahkan melakukan pembacaan ke memori. Ada memory write, memerintahkan penulisan memori, atau input output read itu memerintahkan untuk melakukan pembacaan terhadap port input outputnya ya. Kemudian ada input output write, ini memerintahkan melakukan penulisan port input output. Nah, untuk pembahasan terakhir kita masuk ke eksekusi instruksi ya. Jadi fungsi utama komputer sebenarnya adalah mengeksekusi program. Jadi tahap pemrosesan instruksi pada komputer itu terdiri dari dua bagian. Ada yang disebut dengan fetch, ada yang disebut execute. Jadi fetch itu adalah proses pembacaan instruksi dari memori. Kalau execute adalah proses pengeksekusian instruksi. Nah, ini ada siklus instruksi. Ini ada dimulai dari start ya. Kemudian ada fetch, siklus fetch ya, pembacaan ke memori. Kemudian setelah pembacaan dari memori itu melakukan eksekusi instruksi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kita bertemu pada pembahasan selanjutnya. Ini ada beberapa buku referensi yang bisa kalian ini pelajari ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.